Teachable Machine dari Google tadi. Biasanya kalau kita bikin machine learning itu kan sebenarnya pakai library TensorFlow atau OpenCV. Kita harus banyak panjang, harus bikin model, harus ini itu, harus download ini itu, harus nyiapin dataset. Google menyediakan satu layanan namanya Teachable Machine. Ini udah lama, dari tahun 2017. Teachable Machine ini modelnya namanya transfer learning. Jadi Google itu sebenarnya udah punya banyak model-model machine learning yang open untuk bisa dipakai. Jadi kita tinggal pakai. Contohnya sini, Teachable Machine itu train a computer to recognize your own image, sound, and process. A fast, easy way to create machine learning model for your size, app, and more. No expertise or coding required. Jadi ini tuh sebenarnya model-model mesin learning dari Google yang biasanya di TensorFlow. Contoh di TensorFlow kan udah ada beberapa model. Kita start with TensorFlow. Oke. TensorFlow itu udah ada beberapa model sepertinya recognize gambar, suara, huruf gitu. Jadi ini kita tinggal pakai aja. Nah, Teachable Machine ini support dengan library JavaScript lain-lainnya ya, TensorFlow JS, ML5JS, P5JS, Corel, Node.js, DLL. Cara gunainnya itu gampang, tinggal get start. Jadi ini nanti kita mau bikin project untuk deteksi orang pakai masker atau enggak. Jadi nanti kalau dia bakal menampilkan keterangannya dia pakai. Ini enggak juga enggak. Nah, di Teachable Machine ketika kita udah masuk ke train ya, kita bisa milih kepencet kan. Kita bisa milih model yang mau dipakai. Ada yang image, audio, sama pose. Image itu nanti kita jatuhnya ke image recognition. Jadi misal kita masukin beberapa sampel gambar untuk dideteksi. Audio berarti audio juga kayak Google Assistant. Kalau pose itu nanti pose tubuh. Jadi ngikutin pose garis tubuhnya. Nah, kita masuk ke image project karena tadi kita mau deteksi muka yang pakai masker atau enggak. Nah, di sini nek belum pernah sama sekali tahu namanya machine learning. Machine learning itu simpelnya kita punya beberapa data. Misalnya kita punya dua data, dua 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 kelas, apel sama jeruk. Nah, gimana caranya mesin bisa membedakan dua ini? Caranya kita mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari dua gambar ini, dari angle manapun. Nah, dari dua gambar ini akan di-train. Gambar yang sudah di-train itu akan dibuat untuk menentukan gambar itu masuk ke dalam apple atau jeruk. Nah, misal ini udah jadi sebuah dataset, jadi model, kita tinggal masukkan input gambar, dia bakal deteksi dari dataset yang kita punya tadi untuk memberikan output prediksi berdasarkan gambar yang kita masukkan dan gambar dataset kita tadi. Nah, ini di Teachable Machine itu sama. Jadi ini malah lebih kelihatan banget ya. Jadi ini kelasnya. Ini pas pertama kali buka langsung ada dua kelas. Ada kelas 1, kelas 2. Ini kembali lagi ke jeruk sama apel. Berarti ini katakanlah ini apel dan ini jeruk. Training itu adalah proses untuk mentrain dari untuk melatih mesin biar bisa membedakan antara gambar jeruk dan apel dari gambar-gambar yang kita masukin tadi. Setelah di train baru jadi sebuah model. Nah, sekarang kita karena kita nanti mau bikin deteksi orang pakai masker atau enggak, berarti kita masukin 3 kelas. Kita masukin 3 kelas, itu orang nggak pakai masker, orang pakai masker benar, sama orang pakai masker yang dikebawain. Jadi kita bikin kelas orang non masker.
Kita bikin yang kedua, orang bermasker, orang masker, tambah satu kelas lagi, orang masker sawah. So then setelah dapat 3 kelas, nanti kita langsung masukkan gambar sampelnya. Kita bisa sebenarnya bisa foto-foto diupload, tapi sebenarnya lebih mudah pakai ini, pakai webcam. Nanti kita masukinnya satu-satu. Kita dari orang yang non masker dulu, kita allow webcam kita. Oke. Setelah wait, harusnya aku flip dulu sini. Ambil yang kedua aja, apa, down cropping. Oke, ini nggak apa-apa gini, tapi harus kita crop dulu ya. Kita flip. Nah, oke, udah kita langsung hold record. Ini nggak pakai masker, sebanyak-banyaknya ya, ya minimal 100 lah. Terus ini. Ya. Habis itu next ke orang yang pakai masker. Halo. Masker boleh. Oh, ini gimana cara main? Ini hold record, samping, hubungan, depan, link, depan. Oke, next ke orang yang pakai masker sawah. Ini. Yuk, yuk, 100 yuk. Dah, selesai lah. Ya, ada 3 dataset atau 3 kelas. Sudah dapat, kita langsung train. Di bagian advanced ini nanti kita nggak kita pakai default aja. Ini nanti parameter-parameter ini epoch, ini banyaknya kita ngetrain, batch size, itu batch filenya kita, dan learning rate. Semakin kecil learning rate itu nanti semakin bagus, cuman nanti ya makin lama apa trainingnya. Jadi kita train langsung modelnya. Tunggu, ini agak lumayan lama sih ya. Dan enaknya pakai take-able machine itu ketika bikin model dan di train, kita yang misalnya kita nggak punya GPU yang bagus untuk ngetrain model dan apa machine learning, kita pakai cloud GPU-nya dari Google, jadi lebih enak. Nah, kita tunggu train. Wait,
masih preparing ya lama ya. Nanti tak skip ya. Wait. Oke, ini udah mulai proses trainingnya. Ada 50 epoch ini dulu. Dan nggak boleh, jangan dibuka, jangan di close tabnya, nanti gagal. Oke, model trainer. Stop record. Oke. Tadi aku tadi bikin, tadi ngetren lagi. Aku disimpelin menjadi dua kelas aja, non masker sama masker. Udah dapet ininya, modelnya. Kita ekspor model, download to my model. Save ya. Terus kode yang ini di copy, nanti yang dipakai yang ini, copy ke VS Code yang tadi. Nah, tadi udah. Habis itu kita buka tab baru. Ini tak head ya. Oke. Nah, lanjut. Nah, tadi kan kita udah download modelnya. Terus udah ambil scriptnya. Sekarang tinggal bikin programnya. Jadi kita buka VS Code nya, tadi kita save, kita bikin folder baru aja. Bikin folder masker, enter, bikin index. Oke, and save. Terus model yang tadi di download itu dimasukin ke folder tadi, ke file, terus tadi di download. Terus tadi mana, TNI make my model 1, copy aja ke masker, paste, terus ekstrak. Nah, saya bikin folder baru biar rapi. New model. Ada dapat 3 file. Ada metadata itu isinya informasi tentang model kita, modelnya, sama wage itu hasil
untuk pengukuran prediksi modelnya. Ini filenya file bin, jadi masukin ke folder model. Terus kita udah punya indeks sama model. Masuk ke VS Code lagi. Nanti bisa pakai SAM atau terserah web server apa aja atau apa. Nah, di sini aku pakai dev server. Bisa install di VS Code, terus nyalain servernya, dev start server. Nah, server udah nyala, kita akses local host. Oke. Nah, tadi kan udah dibuka tadi filenya. Oke, kita tes dulu. Tes start, kameranya mati. Udah. Nyalain webcam tuh. Oke. Oke, kameranya udah nyala, tinggal kita start. Kita inspect juga namanya. Oke, di sini ada error. Errornya adalah request my model JSON valid status kode 404. Jadi modelnya belum cocok foldernya, jadi kita benerin dulu. Kita modelnya taruh di folder model, jadi ini kita ganti ke model save, restart, tes start ulang. Oke, udah bener. Tunggu lagi init modelnya. Oke, white ini pakai WebGL filenya. Terus nanti kita bakal bikin tulisan besar untuk ngasih tahu ini bener nggak pakai masker. Wait. Oke, kita udah dapet nih. Ini karena webcammu tak balik ya, jadi nggak apa-apa. Nanti webcamnya kalian nggak bakal kebalik. Ini emang tak balik gini. Jadi kita coba dulu ini dengan bawaan kalau pakai masker. Ya, jadi bakal 100%. Nah, prediksi itu untuk prediksian itu biasanya rate-nya itu 0,0 sampai 1, antara dua prediksi. Atau nanti kalau misal lebih dari 2 atau 3 berarti lebih dari, berarti dibagi aja. Jadi terus kita mau nampilin tulisan di sini masker atau non masker langsung.
besar aja. Jadi nanti kita bakal bikin div di bawah masker. Jadi kita bikin div di bawah masker, di label, di bawah label. Nah ya ini kita ganti aja. Oke, kita ganti ke keterangan. So kita ke fungsi asynchronous predict. Ini fungsinya asinkron karena proses prediksi itu lama ya, jadi kita nanti harus menunggu fungsinya selesai dulu, nanti bakal nge-crash terus, makanya pakai asinkron. Jadi ini asinkron itu fungsi JavaScript yang misal dijalanin nggak harus nunggu selesai, dia bisa next ke fungsi selanjutnya. Nah jadi ini kan melakukan iterasi untuk mendeteksi. Kita tadi punya dua kelas, nanti kita pakai if kita ambil prediction rate-nya, probability-nya, prediction iterable-nya, terus ambil probability-nya. Nah kalau probability-nya itu di atas ya, lebih besar dari 90, jangan ini terlalu besar, 80, maka akan nampilin labelnya. So berarti tadi kita masukin ke sini ke keterangan, jadi kita bakal bikin inner HTML, kita bikin dokumen get element by ID. Jadi ID-nya itu keterangan nih. Keterangan. Nah, keterangan kita masukin inner HTML. Kita bikin heading biar besar. S1. Nah, S1 kita masukin ketika prediksinya lebih dari 80 maka bakal nampilin nama kelasnya. Kita ambil nama kelasnya habis ini. Ambil prediction class prediction. Jadi ini kita hapus aja. This prediction probability. Masalah ini, sorry. Prediction iterable langsung class name plus tutup heading, end tag, close tag, tutup. Ini dihapus saya. Save, run. Oke, ini udah keluar. Nah, ada yang error di sini, angka promise label container is null. Kita cek label container. Nah ini kita hapus aja, kita nggak perlu append dokumen lagi karena ini sudah tidak hapus. Oke, kita ulang.